Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama saya, Mas Tawar, di channel Teh Tawar. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang tips memilih database. Oke, saya ulangi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang tips memilih database. Video ini saya buat karena ada teman kita yang bertanya perbedaan dari setiap database yang ada di channel Teh Tawar, kemudian apa yang bagus gitu ya. Nah, di video ini saya akan coba jelaskan mengenai tips memilih database ini. Oke, langsung saja, langsung next slide. Uh, Siapa sih yang belajar di channel Tawar? Itu ada banyak ya, ada yang pelajar, ada yang karyawan, ada yang pengen tahu atau pengen bisa, atau mengupdate knowledge-nya. Nah, untuk pelajar ini lebih enak teman-teman karena biasanya dari pelajar itu dikasih tugas oleh guru maupun oleh dosen atau siapapun itu sudah jelas ya. Silahkan buatkan sebuah aplikasi menggunakan bahasa VB.NET dengan database ini dengan kriteria bla 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 itu yang untuk pelajar. Kemudian untuk karyawan itu biasanya dia langsung fokus kepada sebuah inovasi di sebuah perusahaan sendiri atau membuat sebuah project di perusahaannya mereka masing-masing dengan database yang sudah ada gitu ya, sudah ada di kantor tersebut, tinggal membuat aplikasinya dengan tutorial dari channel Tawar. Yang jadi masalah yang ini, yang pengen tahu ini, orang-orang yang pengen tahu atau pengen bisa membuat sebuah aplikasi yang tidak disuruh oleh guru atau dosen atau tidak mengikuti database yang ada di kantor. Nah, orang yang seperti ini itu biasanya bingung nih mau pilih yang mana database-nya gitu ya. Nah, nanti saya coba jelaskan di next slide aja. Oke, kemudian di channel Tawar itu ada sebuah tutorial yaitu tentang membuat aplikasi minimarket dengan database akses, aplikasi penjualan dengan MySQL, purpose menggunakan SQL Server ya, ada tiga. Kemudian ada PHP, kita gunakan MySQL, VB6 menggunakan database akses dan MySQL. Untuk SQL Server ini belum saya buat. Mungkin jika ada banyak permintaan akan saya coba buatkan. Nah, database itu tidak hanya tiga ini ya, ada banyak macamnya. Mungkin ada uh, database yang namanya Oracle, kemudian ada Postgre, ada DB2 dan lain itu banyak sekali macamnya aplikasi untuk database. Nah, kenapa sih saya hanya menggunakan tiga ini? Tiga ini sebenarnya untuk belajar untuk pemula sampai tingkat advance pun uh, banyak menggunakan database ini. Mulai dari database akses, MySQL, biasanya ini untuk client server ya, kemudian ada SQL Server. Nah, tiap database ini nanti akan coba jelaskan. Oke, yang pertama database akses. Buat teman-teman yang bingung ingin menggunakan database apa, mungkin bisa diawali dulu nih menggunakan database akses. Dengan kelebihannya itu banyak ya, bisa dilihat di sini kelebihan dan kekurangannya. Di antaranya untuk database akses itu dia sudah banding ya dengan sebuah software Office sehingga memudahkan teman-teman. Biasanya sebuah komputer itu sudah ada Office-nya ya, jadi sudah terdapat aksesnya. Nah, jadi itu yang sangat uh, sangat memudahkan teman-teman untuk belajar sebuah program menggunakan database akses. Nah, selain tadi sudah ada di banding dengan Office, itu ada beberapa kelebihan. Untuk manipulasi tabel sangat mudah dilakukan karena lebih simpel ya. Relasi tabel juga bisa, kemudian dapat integrasi dengan bahasa pemrograman DLP, VB, dan lain. Security data ada, dia bisa di password, mudah di copy paste nih di komputer lain. Ini yang sering saya tekankan, di mana ketika membuat database akses itu mudah sekali karena tadi sifatnya di komputer lain sudah ada ya, tanpa harus teman-teman menginstal lagi. Nah, ini sangat ramah untuk pemrogram pemula. Nah,
Saran saya untuk programmer pemula boleh menggunakan database akses ini. Yang fungsinya tadi ya, eh, teman-teman contoh membuat program di komputer A itu sangat mobile di komputer B gitu ya. Jadi tanpa harus menginstal Office atau menginstal sebuah database lagi. Kekurangannya apa? Kekurangannya itu eh, sebenarnya dari password sendiri mudah dibobol ya. Kemudian dia ada maksimal database-nya hanya 2 giga. Kemudian untuk client server itu tidak bagus teman-teman. Tipe datanya juga kurang variatif. Tipe data contoh seperti teks, eh, kemudian number, kemudian eh, pokoknya tipe datanya kurang. Nah, dengan kekurangan ini, yang nomor satu itu biasanya buat sebuah perusahaan kecil, contoh sebuah aplikasi menggunakan database akses itu untuk client server biasanya bisa digunakan. Yang sering terjadi adalah tidak di atas 50 orang ya. Jadi buat mungkin sebuah divisi tertentu, contoh finance, contoh eh, untuk HR gitu ya, itu kalau memang orangnya di situ hanya 10 orang, 20 orang mungkin cocok untuk menggunakan ini. Tapi kalau memang datanya banyak sekali, itu saya tidak menyarankan. Tapi sangat ramah untuk programmer pemula. Jadi buat teman-teman yang baru belajar banget, silahkan gunakan database access. Oke, kita next ke MySQL ya. MySQL itu saya buatkan di tutorial untuk aplikasi VB.NET, aplikasi penjualan. Dengan kelebihan dia open source teman-teman, jadi gratis. Software atau database MySQL itu gratis. Kemudian bisa menggunakan multi user, yaitu yang tadi client server itu lebih besar dari akses. Kemudian banyak sekali digunakan untuk aplikasi web, tipe datanya sudah variatif, dan tadi ya bisa digunakan untuk client server atau multi user. Multi user itu artinya dia bisa dibuat akun, contoh akun admin di database ya, kemudian akun user atau ditambahkan banyak sekali user atau multi user. Kekurangannya itu supportnya kurang, yang paling sering terjadi ini supportnya kurang karena dia mungkin free ya. Kemudian ada keterbatasan kemampuan server ketika melebihi maksimal, jadi lebih lambat ya kalau sudah maksimal. Kemudian eh, sulit itu sebenarnya bukan sulit ya, ini lebih ke karena mungkin banyak yang menggunakan sistem operasi Windows, dia harus ada drivernya, jadi bisa diimplementasikan tapi perlu driver. Nah, buat teman-teman yang pemula, tadi ya saya sarankan akses dulu. Kemudian setelah akses sudah bisa menggunakan MySQL ini. MySQL ini juga banyak digunakan teman untuk aplikasi atau pemrograman web ya. Banyak sekali sebuah website pasti menggunakan, bukan pasti ya, banyak sekali yang menggunakan MySQL. Itu yang kedua. Nah, next untuk SQL Server. Ini sebuah software yang eh, banyak sekali digunakan untuk perusahaan besar nih. Skalanya mungkin sudah ribuan gitu ya. Tapi walaupun untuk perusahaan besar, buat perusahaan kecil yang memang dia punya duit untuk membuat sebuah server eh, server klien gitu ya, dengan menggunakan database SQL Server ini juga ya memungkinkan juga gitu. Nah, untuk kelebihannya itu banyak sekali teman-teman. Untuk aplikasi atau kliennya Windows, kemudian servernya Windows, ini sangat cocok sekali untuk menggunakan SQL Server. Kemudian mendukung banyak software database, bahasa pemrograman tuh banyak bisa menggunakan ini. Ataupun sekarang zamannya mobil ya, kita menggunakan smartphone untuk aplikasi Android Studio juga bisa menggunakan ini. Clustering juga bisa, ini sangat penting sekali. Dia bisa backup data, kemudian dia bisa digunakan untuk
grouping untuk security ya, itu lebih maksimal menggunakan SQL Server. Ini mudah untuk digunakan untuk klien dan juga user. Kemudian kekurangannya, karena kelebihannya banyak seperti ini, ya dia ada lisensinya. Dia nggak free, harus berbayar. Harganya belinya pun tinggi, teman-teman. Nah, tidak multi OS, kekurangannya ini karena mungkin ketika menggunakan eh, yang di lain selain Microsoft, contoh Linux gitu ya, itu kurang kompatibel. Tapi secara fungsi itu sangat banyak dan ini banyak sekali untuk digunakan di perusahaan besar. Oke, Oke mungkin itu ya beberapa tips untuk memilih database. Yang saya simpulkan adalah memilih database, silahkan sesuaikan dengan kebutuhan project Anda. Jadi kalau memang sudah dikasih tugas, kemudian di perusahaan sudah ada database, silahkan sesuaikan saja. Tidak harus saya butuh ini, pilih database A, seperti itu. Tapi sesuaikan saja dengan kebutuhannya. Nah, tadi untuk pemula atau teman-teman yang baru belajar pemrograman, bisa menggunakan akses dulu, kemudian disusul MySQL, kemudian SQL Server. Oke, yang terakhir adalah jika ingin bekerja di perusahaan yang besar, gitu ya, dengan gaji besar, itu disarankan belajar database SQL Server karena banyak sekali kemudahan di SQL Server, tapi dia uh, berbayar. Nah, yang tidak berbayar untuk SQL Server yang sering saya pelajari di channel Tawar itu menggunakan versi Express ya. Walaupun ada beberapa fungsi yang tidak ada pada yang Enterprise, tapi SQL Server yang versi Express itu sudah cukup untuk belajar. Mungkin itu saja. Terima kasih ya untuk telah menonton video ini. Semoga dengan teman-teman sudah menonton video ini, teman-teman juga sudah tahu atau bisa memilih database yang akan digunakan untuk belajar di channel Tawar. Oke, saya akhiri untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk teman-teman yang baru gabung, silahkan subscribe ya channel Tawar, karena masih banyak sekali tutorial yang akan saya berikan kepada teman-teman. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.